warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apa dari adik-adik semua ada yang tahu kita saat ini mau melakukan kegiatan apa? Belum. Belum tahu ya. Jadi saat ini kita akan melakukan yang namanya kegiatan konseling kelompok. Yang mana konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Dan dari bimbingan dan konseling itu nanti diharapkan adik-adik semua ini menceritakan satu permasalahan, mengangkat satu permasalahan dari dalam diri adik-adik sendiri, dan nanti dipilih dari misalnya udah terkumpul nih dari A, B, C, D, dan E, dipilih yang mana masalah kira-kira yang perlu dan urgent untuk kita selesaikan, kita entaskan, kita cari solusi dan sarannya untuk diselesaikan gitu kan. Dan nanti untuk permasalahan-permasalahan selanjutnya itu bisa kita selesaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, maka alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat dan diberi kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka terlebih dahulu kakak akan memperkenalkan diri kakak. Perkenalkan, nama kakak Suciana Fitriani. Kakak mengambil jurusan S2 Bimbingan dan Konseling. Nah, jadi kakak ingin berkenalan sama adik-adik semua. Jadi kakak minta adik-adik untuk menyebutkan namanya dan negara yang ingin dituju. Negara yang ingin dituju atau pengen kemana gitu, ke negara mana gitu. Oke, kakak mulai dari sebelah kanan kakak. Jadi saya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Wardasari, bisa dipanggil Nabila. Keinginan saya pergi ke negara Perancis, Kak. Oke, Nabil pengen ke Perancis. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rizky Manisari, biasa dipanggil Kiki. Negara yang saya tuju Jerman. Jerman. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak. terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salviani, biasa dipanggil Rizky. Negara yang ingin dituju Jerman. Jerman. Oke, Kiki sama Kiki pengen ke Jerman. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sri Kurniasari, biasa dipanggil Nia. Negara yang ingin saya tuju Korea. Korea. K-pop. Selanjutnya, Baik, perkenalkan, nama saya Maya Musdalifah, biasa dipanggil Mayori. Negara yang saya ingin tuju yaitu Amerika. Amerika. Oke, selanjutnya, Hai, nama saya Ayu Fitriani, biasa dipanggil Ayu. Negara yang ingin saya tuju itu United Kingdom. oke, Inggris. pengen ke Inggris. Jadi udah pada kenal semua ya. Nah, maka dari itu untuk mempersingkat waktu, di sini kakak ingin menjelaskan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama beberapa menit ke depan. Oke, tadi kakak udah menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling dan layanan konseling kelompok ini. Selanjutnya, di dalam kegiatan layanan dan konseling kelompok ini, itu ada yang namanya asas-asas. Yang mana itu ada asas kesukarelaan. Tadi kan kakak udah nanya, apakah adik-adik datang ke sini itu merasa terpaksa atau merasa ikhlas. Jadi adik-adik duduk datang ke sini itu dengan rasa terpaksa atau dengan merasa ikhlas? Ikhlas. Oke. Lalu ada yang namanya dengan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang adik-adik ceritakan di dalam forum ini itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jadi kak, gimana kalau aku ceritain sama pacar aku kak, sama ibu aku, teman sekamar aku? Nggak boleh. Jadi cukup apapun yang kita dengar, apapun yang kita tahu dari kegiatan kita pada malam hari ini cukup sampai di sini saja, tidak boleh disebarluaskan ke siapapun. Lalu ada yang namanya dengan asas keterbukaan. Jadi diharapkan adik-adik semua ini untuk terbuka menceritakan permasalahannya, berani mengemukakan pendapat, saran, atau memberikan tanggapan terhadap teman-temannya. Terus ada yang namanya asas kenormatifan. Jadi meskipun ini adalah forum kecil, kita harus tetap menjunjung tinggi namanya norma. Apabila dari adik-adik ingin bertanya, menyampaikan saran ataupun pendapat, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah kakak persilahkan baru boleh bersuara.
Sampai sini paham? Paham. Oke. Apakah adik-adik di sini udah siap untuk melakukan konseling kelompok? Insyaallah. Siap ya. Nah, kira-kira siapa yang ingin mengemukakan permasalahannya terlebih dahulu nih? Mau sukarela atau kakak tunjuk? Nah, sukarela Kak. Oke, silahkan Nabil. Ya. Ini Kak, permasalahan di perkuliahan ya Kak. Biasanya di fakultas kami, di salah satunya di universitas ternama lah, termasuk ternama. Di fakultas kami itu kalau kuliah Kak, bisa dapat nilai B+ itu dengan tutor. Nah, sedangkan orang yang kuliah, yang benar-benar betul kuliah itu bisa jadi belum tentu dapat nilai yang sebaik tutor. Sedangkan tutor itu uang kan. Nah, kalau misalnya kita ambil di permasalahannya, kalau untuk tutor kita dapat nilai bagus, tutor kita nggak dapat nilai bagus, lebih baik kita nggak usah kuliah Kak, kita bayar aja kan. Nah, itu jadi permasalahan di dalam diri Nabil. Jadi Nabil tuh apa solusi yang bisa bagian luka ada? Tidak, apa bukan itu lah. Nabil ceritain permasalahan deh, jangan minta solusi dulu kan. Nanti kan kalau misalnya teman-teman yang ngangkat masalah Nabil, baru nanti kawan-kawannya ngasih solusi. Ulang-ulangi dulu deh Kak. Cek Kakak luar, siapa yang ingin sepeda? Baiklah, siapa di sini di antara adik-adik yang ingin sukarela menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Atau mau kakak tunjuk? Ada yang ingin? Ada yang berani untuk duluan? Saya Kak. Oke, Nabil. Ini Kak, di fakultas saya tuh gini, ada satu orang dosen yang kalau ngajar tuh untuk mengajar mahasiswa itu dibilang kurang untuk memberikan ilmu pada kami. Yang pertama. Terus yang kedua, biasanya tuh dosen kami itu udah termasuk dosen yang baik lah. Soalnya kenapa dibilang baik? Kita nggak usah kuliah dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kita bayar tutor atau uang itu bisa dapat B+. Nah, jadi di permasalahan Nabil itu seperti Nabil dan ya Kak, Nabil setiap hari kuliah menghadap Bapak tuh meminta ilmu sama dia, tetapi nilai Nabil tidak sebesar nilai tutor. Nah, itu permasalahan dari Nabil Kak. Oke, jadi permasalahan kuliah dan nilai dosen dan segala macamnya. Selanjutnya siapa? Di sebelahnya aja deh. Kalau untuk permasalahan saya mungkin konsentrasi di kuliah Kak, karena terlalu stresan. Jadi kadang mungkin masalah internal yang entah itu masalah di keluarga atau di lingkungan atau dalam masalah sosial itu kadang terbawa ke konsentrasi di kuliah. Kadang memviralkan tugas, memviralkan yang seharusnya menjadi kepentingan karena hal-hal yang tadi yang mungkin bagi sebagian orang tidak perlu dipikirkan, tapi karena mungkin terlalu stresan jadi kebawa-bawa sampai susah fokus di kuliah. Mungkin lebih ke situ. Jadi lebih ke susah untuk konsentrasi. Ya. Terlalu susah bagi waktu. Manage waktu juga. Oke, selanjutnya udah Bentar, ada 2 Pak. masalah. Belum. Siapa? Sebelah kiri kakak. Ayo. Selanjutnya sebelahnya. Mungkin masalah saya sama Nabil hampir mirip Kak, yaitu tentang mengenai dosen. Tapi dosen ini termasuk dosen yang killer dari zaman yang lumayan terlampau jauh, apalagi ketemu dengan dosen itu pada saat maba Kak. Soalnya
kan kita masih maba, masih harus mengenal lebih dalam lagi dosen-dosennya kan. Jadi itu dosennya itu kayak gimana ya, dosennya itu lebih kayak masa bodoh sama mahasiswanya, tapi dia itu gimana? Dia lupa mikir. Lanjut santai. Nah jadi kayak gitu Kak. Dosennya itu terlalu masa bodoh sama mahasiswanya, sedangkan kami sebagai mahasiswanya itu kurang paham dan nggak tahu materi apa sih yang dimaksud bapak ini kan. Silabusnya kan emang sudah ada, tapi kan kita maba jadi masih kurang paham mengerti dalam masalah pembelajaran itu kan. Jadi di SMA juga nggak ada pembelajaran itu kan. Jadi kami mau mendalaminya itu kayak cuman ada kayak otodidak kayak gitu Kak. Cuman ada dari materi-materi yang pada umumnya kami tahu aja kayak gitu kan. Jadi terus itu satu permasalahannya sama dosen itu. Terus yang keduanya itu dia tidak ada nggak ada yang sistem namanya kontrak perkuliahan, yang masalah absensi itu nggak terlalu terpikirkan. Tetapi itu pada akhirnya yang jadi masalah itu apapun yang kami ucapkan pasti salahnya tuh sama mahasiswanya, nggak ke dosennya gitu. Terus ujung-ujungnya pada nilai, pada entry nilai kami itu BL, terus bisa jadi T dan ada juga yang E Kak. Mungkin itu aja. Jadi masalahnya bersama ya dengan dosen perkuliahan. Selanjutnya, ya, belum terpikirkan masalah apa? Izin di ujung sana. Kalau bedanya kan. Sama. Oke, kalau misalnya belum ada silahkan dipikir-pikir terlebih dahulu. Nah, dari 3 permasalahan terkumpul, kira-kira permasalahan mana yang menurut adik-adik ini yang pantas untuk kita cari solusinya terlebih dahulu? Konsentrasi Kak. Konsentrasi. Sepakat semua masalah konsentrasi. Sepakat. Oke. Kiki bersedia untuk menceritakan lebih dalam lagi mengenai susahnya untuk berkonsentrasi. Iya Kak. Oke, silakan. Nanti teman-temannya bisa menanggapi dan memberi saran ataupun masukan. Jadi masalah konsentrasi itu ya susah, soalnya kadang membawa masalah personal untuk ke kuliah itu kan susah Kak. Kadang tergantung mood. Jadi kadang tuh ya sering menghiraukan hal-hal itu tadi, karena masalah yang ini terlalu susah juga cari pelarian. Nah jadi konsentrasi yang kan seharusnya sebagai mahasiswa kuliah, apa yang menjadi kewajibanmu ya tanggung jawab selesaikan. Tapi mungkin karena tadi terlalu overthinking lah tentang inilah, takut gagal, takut itu, jadi susah untuk fokus ke yang tadi tugasmu sebagai mahasiswa kamu kuliah itu. Jadi entah kadang nilai turun, kadang juga niat untuk kuliah jadi hilang kemauan, kurang semangat. Jadi itu. Nah, sebelum ada menanggapi, kakak ingin bertanya, kan tadi ada faktor tuh, baik itu faktor internal. Nah, faktor internal itu apa yang memicu sehingga Kiki itu menjadi kurang fokus, sehingga sulit untuk berkonsentrasi dengan tujuan sebagai mahasiswa? Mungkin kurang terbuka dengan orang lain Kak. Jadi misal ada masalah atau ada problem disimpan sendiri, jadi mengganggu emosional. Tidak diceritakan dengan orang lain, tidak dengan keluarga, tidak dengan teman. Jadi teman kita ini mempunyai satu permasalahan yang mana dia itu sulit untuk berkonsentrasi. Pemicunya menurut si Kiki itu karena masalah personal.
yang mana dia merasa kalau dirinya itu kurang terbuka dengan siapapun. Jadi apapun permasalahan yang dia hadapi dia pendam sendiri, yang akhirnya berefek kepada ketidakkonsentrasian dia terhadap kuliah. Nah, jadi apa ada saran untuk Kiki atau yang ingin bertanya kepada Kiki, dipersilahkan, nanti Kiki akan menjawab juga. Bolehlah tanya, aku kayak gini, kayak mana caranya menghadapi, misalnya kalau misalnya lagi ada masalah kok ngakuin deh sih, tanya-tanya be apa yang pengen ditanya gitu. Nah, Saya ingin silakan Nabil. saya ingin bertanya Ki. Kalau Kiki biasanya kalau lagi ada masalah seperti itu, apa yang Kiki lakukan sehingga konsentrasi kok bisa nggak terfokus ke kuliah gitu, sampai dibilang apa tuh kurang semangat lagi kuliah. Sedangkan kan kita dalam perkuliahan tuh ada teman yang membuat kita bahagia lah, termasuknya ada seseorang lah yang membuat untuk membangun seperti orang tua kan. Itu tuh menjadi motivasi bagi kita kan. Jadi maksud itu aja pertanyaan dari untuk Kiki. Ya, terima kasih Nabil. Lucu kan? Orang lucu ya kan sudah kan? Ya, mungkin betul aja. Ya itu terima kasih Kiki. Cut. Oke, jadi tadi karena susah berkomunikasi sama orang lain, sama keluarga juga susah. Paling pelariannya keluar, nongkrong, main teman, hiburan, paling seperti itu. Karena bukan tipe orang yang kalau ada masalah langsung lari ke keluarga atau lari ke teman. Ya, jadi seperti itu. Daripada bercerita ke keluarga atau ke teman, ya biasanya enak sambil berdoa, sambil ibadah. Mungkin dari yang lain yang menanggapi yang permasalahannya belum ketemu bisa tolong ditanggapi, memberi saran atau solusi untuk permasalahan dari temannya. Ayo semuanya kakak minta untuk aktif berbicara ya. Ayo siapa yang ingin memberikan saran atau masih ingin bertanya, kenapa sih Kiki tuh kayak gini? Kenapa sih Kiki nggak berani cerita aja gitu kan? Banyak pertanyaan tuh. Silakan ditanyakan kepada Kiki. Mana tahu dengan kita diskusi seperti ini Kiki bisa menjadi lebih tenang, atau mungkin dia mendapat pencerahan, oh seandainya aku ada masalah aku seharusnya seperti ini, aku seharusnya seperti ini, dan pikirannya pun juga jadi terbuka. Dan dipersilakan tanya, oi tanya. Bentar kak, boleh nggak bisa kak? Tanya. Boleh nggak bisa kak? Sini penuh kak. Ayo Wan, tanya. Ayu, silakan bertanya. Silakan Jawab be. Saya memberi saran kan. Pada Kiki bawa enjoy kan. Nah, iya kak. Memberi tanggapan atau Tanggapan apa? terserah, nanya juga boleh. Jadi di sini Kiki ingin bertanya kepada Kiki. Aneh Kak. Rizky. Ya. Jadi di sini Rizky akan bertanya kepada Kiki. Kan tadi kata Kiki kan ada teman dekat tapi nggak berani bilang sama mereka kan kak. Sedangkan setahu Kiki kalau memang udah dekat itu tuh segala masalah bisa terkeluarkan sendiri kak. Karena kadang teman tuh berpikir kalau kita udah dekat, udah tahu masalahnya, itu tuh berpikir dia tuh pasti ada berarti untuk orang itu kak. Jadi kenapa Kiki tidak melakukan hal itu? Kiki bisa dijawab, tanggapin. Ya kadang lebih mungkin kadang mikir setiap orang punya masalah masing-masing. Jadi mungkin kalau malah memberitahu atau meminta solusi ke orang mungkin menjadi beban lagi kak. Jadi ya udah. Jadi Kiki beranggapan seperti Iya. itu. Karena setiap orang Mungkin, punya masalah, iya. jadi nggak ingin menambah beban-beban orang lain. Terus ngasih saran silakan. padahal ya Udah hari kak kan. boleh ngasih saran kak. Silakan. Jadi kan tadi apa yang Desi sampaikan itu kan takut memberi beban gitu.
Padahal kalau kita kasih tahu ke teman deket, kan udah tuh ada levelnya kan, teman deket gitu kan. Padahal kalau kita cerita ke teman deket tuh bukan menambah beban, malahan buat kita lega. Kan belum tentu itu jadi beban buat teman kita. Kadang dia bisa kasih solusi atau bisa didiskusikan kayak gitu. Enggak selalu kasih beban. Jadi menurut temennya kalau udah punya teman dekat itu nggak perlu ngerasa ngebebanin orang lain, karena memang sebagai teman dekat memang harus saling mensupport gitu. Nah, ada yang ingin bertanya lagi, memberi saran, tanggapannya, silahkan. Oke, baik, di sini saya mau bertanya, kan kita dalam satu keluarga itu kan pasti adalah setidaknya 1 atau 2 orang yang kita udah anggap dekat gitu kan, walaupun yang lainnya nggak dekat gitu kan. Kan pasti kita punya masalah tuh kan. Kalau kan Kiki tadi kan bilang kalau masih ada beban, kayak mana kalau mau menyampaikan masalah sama kawan. Nah terus kayak mana kalau nggak mau cerita, atau kan ada tuh kan yang udah dekat kan, kenapa nggak cerita sama keluarga yang paling terdekat gitu? Mungkin bisa jadi bisa jadi atau ada solusi dari keluarga terdekat itu kan. Mungkin itu saja. Kalau dulu mungkin memang saya dekat dengan ibu, dengan ayah juga. Kalau dulu mungkin masih bisa dulu sekolah masih bisa cerita, masih bisa komunikasi. Tapi kalau sekarang malah jadi tambah susah untuk komunikasi dengan orang tua. Entah, nggak tahu kenapa, tapi malah tambah susah aja. Apa karena jarak jauh atau karena ada faktor-faktor pemicu lainnya yang membuat ngerasa kayak membatasi diri antara sebagai anak dengan orang tua? Mungkin karena usia dewasa, jadi lebih mikir ini udah bisa diatasi sendiri lah. Meskipun pada kenyataannya tidak. No. Oke, ada saran nggak buat temannya ini atau solusi supaya Kiki ini ketika ada masalah tuh nggak mendem lagi ya, sampai akhirnya kan nilainya jadi turun gitu kan, terus dia kayak semangat dia untuk kuliah pun juga turun. Apa saran untuk Kiki? Nabil? Kalau Nabil ya, Nabil nggak tahu ini solusi atau saran. Nah, jadi gini, di setiap permasalahan kita tuh dalam diri Nabil, mungkin yang Nabil Kiki rasakan bisa Nabil rasakan. Di setiap permasalahan itu ada salah satu permasalahan yang tidak bisa diungkapkan ke semua orang, cuma di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau gitu gini Kak. Lanjut Bil. serius. Gini Kak. Seperti Nabil sana gak bisa cerita ke teman dekat. Teman-teman kita ke teman dekat itu pasti diceritakan, paham nggak? Jadi kalau ada permasalahan yang seperti itu, jadi membuat kita tuh kayak cerita, misalnya sudah cerita sama teman dekat, udah ya lega, tapi masih kaget, itu dipikirkan lagi. Saya sudah cerita, dia tuh yakin nggak kalau memang untuk merahasiakan gitu enggak? Nah itu jadi menambah jadi pikiran. Nah, terus untuk ke orang tua, mau menceritakan ke orang tua, nah betul apa kata Kiki, mungkin karena jarak, udah usia, karena udah tua, mungkin kalau kita cerita juga Kak kayak menambah beban orang tua gitu kan. Nah, jadi kalau solusi bagi Nabil, selagi bisa kita memotivasi untuk diri kita sendiri, kenapa tidak? Motivasi bukan dari luar saja, apalagi untuk kuliah. Motivasi kita harus ada dalam diri kita. Apa tujuan kita kuliah, apa keinginan kita kuliah, apa yang akan kita lakukan nantinya. Nah itu. Jadi kalau untuk semangat untuk Kiki jangan sampai ya, kalau dibilang karena mungkin konsentrasi, jadi gara-gara pemikiran ini kuliahnya turun. Tapi kebanyakan memang seperti itu Kak. Nah, tapi coba sekarang Kak, solusi bagi Nabil, Kiki tuh pikirkan apa keinginan ke depan, berapa uang yang telah orang tua tuh keluarin.
apa saja yang telah kita sia-siakan untuk selama ini untuk kuliah itu apa. Kalau seandainya kita hanya memikirkan ya ini ada permasalahan, kita bawa ke perkuliahan, biasanya banyak seperti itu, jadi turunilah, jadi itu untuk jadi merugikan kita. Nah, tapi kita coba kita ingat lagi, ada apa tuh tujuan, ada keinginan kita, ada motivasi dari diri kita sendiri, dan percaya diri aja dulu dalam diri kita. Kalau kita udah percaya diri pada diri kita, masalah apapun insya Allah terlibas. Ya. Nah, jadi mungkin yang harus kita tahu kalau kita tuh manusia, kita sama-sama manusia. Kita harus sadar kalau kita tuh makhluk sosial dan membutuhkan orang lain. Dan tidak semua permasalahan itu bisa kita pendam sendiri, kita atasi sendiri. Pasti ada satu titik, satu permasalahan di mana kita membutuhkan orang lain. Ya. Jadi kita bercerita kepada orang lain bukan berarti kita lemah. Kita hanya membutuhkan saran. Kita sebagai manusia kita butuh orang untuk mendengarkan, bukan membutuhkan nasihat dari orang lain. Kita hanya butuh tempat untuk didengar. Oke? Jadi ketika memang untuk menjadi pendengar yang baik itu sulit. Jadi makanya ketika ingin ada permasalahan, ada yang benar-benar Kiki ngerasa kayak aduh ini nih kayak aku harus cerita sama orang yang benar-benar tepat gitu kan. Cuman ragu siapa ya. Jadi memang benar-benar harus orang terdekat Kiki yang Kiki benar-benar percaya dia itu bisa menjaga rahasia Kiki, bisa membuat Kiki menjadi termotivasi lagi, menjadi bersemangat lagi. Oke? Nah, ketika Kiki merasa oh saya ini orangnya introvert, saya bukan orang yang suka cerita-cerita kayak gitu. Seenggaknya kalau nggak bisa cerita, lakukan hal-hal yang bisa membuang energi negatif itu. Misalnya menulis, tulis apa yang Kiki rasain gitu kan. Kalau Kiki nggak berani mengungkapkan sama orang lain, tulis aja. Nanti kalau misalnya takut dibaca orang lain, diarinya bisa disobek-sobek setelah itu. Dengan menulis, emosi itu akan keluar dengan sendirinya. Dan mungkin permasalahan itu nggak hilang, cuma beban itu sedikit berkurang. Atau bisa juga dengan genggam apa yang pengen Kiki genggam gitu. Dengan menggenggam itu kan sekuat mungkin emosi juga bakal, emosi negatif itu keluar. Jadi daripada seperti melakukan hal-hal negatif yang efeknya nanti menjadi ke kuliah tidak konsentrasi, nilai jadi rendah gitu kan. Jadi lebih baik lakukan hal-hal yang benar-benar bisa Kiki manfaatin gitu. Ya kalau misalkan dari kakak mungkin menulis adalah salah satu yang terbaik ketika seorang introvert itu nggak berani menceritakan permasalahannya. Dan juga Kiki harus ingat, Kiki harus punya goal. Kita hidup tuh harus punya goal. Goal kita itu apa untuk ke depan? Kita harus kuliah, kita harus selesai semester berapa, setelah kuliah saya mau ngapain. Ketika ada permasalahan yang datang dan kita udah merasa down nih, kita harus ingat, oh benar seperti Nabi bilang tadi, ingat orang tua. Seberapa banyak uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai kita sampai detik ini. Jadi ketika ada satu permasalahan yang sekiranya sangat seperti nggak ada levelnya untuk ibaratnya itu kayak menghambat suksesnya kita, itu kayak udahlah ada orang lain, ada orang yang benar-benar harus aku perjuangin dibandingin fokus ke permasalahan sebenarnya itu nggak terlalu penting. Jadi intinya Kiki harus ingat goal hidup Kiki itu apa, goal yang harus dicapai itu apa. Kita boleh punya goal 1, 2, 3, 4, 5. Ketika goal 1 kita nggak dapat, kita punya goal selanjutnya. Jadi ada target-targetnya, ada step-stepnya. Ketika A gagal, kita punya cadangan B gagal, kita punya C. Jadi kita punya gambaran, kita tahu kemana arah kita, langkah kita untuk kedepannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau kayak ngerasa belum puas atau apa? Saya ingin menambahkan Kak. Nah, silakan Nabi. Ini Ki, karena kita introvert, nah kita tidak bisa menceritakan kepada teman, tidak bisa menceritakan kepada keluarga. Kita satu, ceritakanlah kepada Allah. serius ceritakanlah kepada Allah. Di setiap kita sholat, kita meminta, insya Allah Allah tuh Penjaga rahasia terbaik. Apapun yang kita cerita, insya Allah didengar. Sampai tenangis, kalau nangis tidak didengar sama Allah. Dan Nah, itu tidak saja. pernah bosan dengar cerita umatnya. Sabar ya. Iya. Makasih ya. Nah sekarang masih ada yang ingin bertanya sama Kiki? Nggak ada. Memberikan saran?
Nah, jadi sekarang kita tanya sama Kikinya gimana perasaannya, atau udah ada dapat gambaran nggak gimana ke depannya atau apa? Ya mungkin ke depan untuk bisa lebih terbuka, bisa komunikasi lah, bisa cari teman yang bisa diajak diskusi. Teman nggak semua yang dekat sama kita itu bisa dijadikan teman cerita. Kita harus benar-benar milih. Nah, jadi udah. Ada saran dan tanggapan. Nah, kita sampai di penghujung kegiatan nih. Nah, ada nggak saran atau kegiatan atau kapan kira-kira kita mau melaksanakan kegiatan ini lagi? 2 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan. Hari Minggu aja Kak. Hari Minggu. Jam berapa? Jam 10 boleh? Jam 10. Oke. Sepakat semuanya hari Minggu jam 10. Ya. Dan kira-kira permasalahan siapa yang selanjutnya akan kita entaskan nih untuk minggu depan? Hari Minggu besok. Nah, kita coba permasalahan yang orang yang belum menjawab tadi kan. Oke, nanti kita tagih ya Iya. permasalahan yang orang-orang yang belum ini. Baik Kak. Udah? Nah, Udah. Nah, mungkin hanya itu kegiatan kita untuk pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat juga untuk kita semua, menambah wawasan dan melatih adik-adik semua untuk berani berbicara di depan umum. Ya. Nah, kakak akhiri. Sebelum kakak akhiri, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kakak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.